Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ngobrol, mari kita tonton terlebih dahulu dari organisasi dan juga lembaga mahasiswa yang akan kita bahas. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Dakwah Kampus Salim Universitas Negeri Jakarta menjadi tempat di mana kita saling mengenal dan belajar. Tempat di mana kita tumbuh dan berkembang sebagai seorang mahasiswa muslim. Sebagai organisasi mahasiswa yang berfokus pada kegiatan dakwah dan penyebaran ajaran Islam, kami berkomitmen membangun rumah perjuangan dakwah Islam yang bersahabat, inovatif, dan teladan dalam menciptakan kebaikan dan dampak nyata di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Lembaga Dakwah Kampus UNJ tahun 2024. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami keluarga mahasiswa Hindu-Buddha Universitas Negeri Jakarta. Di sini umat sedharma berkumpul, bertoleransi, dan peduli akan sesama. Inilah kami, keluarga mahasiswa Hindu-Buddha Universitas Negeri Jakarta. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Halo semua, perkenalkan saya Nicholas Pangaribuan dari Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu sesi kali ini. Dan kita akan membahas tentang kearifan lokal dan agama dalam kehidupan kampus untuk membentuk generasi emas 2024. Sebelum kita lanjut, mari kita terlebih dahulu untuk perkenalkan kakak-kakak yang cantik dan juga yang ganteng ini. Boleh dipersilakan dari kakak yang paling ujung? Shalom semuanya, perkenalkan saya Cindy Christina Sartika dari Persekutuan Mahasiswa Kristen. Puji Tuhan pada tahun ini saya diamanatkan sebagai Ketua Umum. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Cindy. Boleh selanjutnya? Baik, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Sadianingsi, biasa dipanggil Sadia, dan Astungkare tahun ini diamanatkan menjadi Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Hindu-Buddha Universitas Negeri Jakarta. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Sadria. Boleh selanjutnya? Shalom, salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Keisha Fiona Giovanni, biasa dipanggil Keisha. Tahun ini aku puji Tuhan diamanahkan menjadi ketua dari Keluarga Mahasiswa Katolik. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Keisha. Boleh selanjutnya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasyakur Rizkullah Noantaria dari Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Sahabat Muslim Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Syakur. Berarti di sini ada Kak Cindy, Kak Sadia, dan juga Kak Keisha dan juga Bang Syakur. Oke, kita lanjut aja ya Kak, langsung masuk ke pertanyaan dari podcast kali ini. Selanjutnya, kira-kira bisa ceritakan nggak nih Kak, sedikit sejarah terbentuknya lembaga dari setiap perwakilan dan juga nama lembaganya seperti apa, mungkin ada singkatan dan kepanjangnya seperti itu. Mungkin boleh Kak Cindy?
Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, PMK UNJ sendiri berdiri awal mulanya itu perkumpulan mahasiswa Kristen yang mereka berkumpul bersama, terus beribadah bersama. Lalu kemudian pada tahun 1981, itu ketika nama Universitas Negeri Jakarta sendiri masih IKIP UNJ, itu terbentuklah sebuah persekutuan mahasiswa Kristen. Dan sampai sekarang sudah berdiri selama kurang lebih 43 tahun. Tepatnya di bulan ini nanti berulang tahun tanggal 21 Agustus. Gitu, Kak. Wah, udah cukup lama berarti 43 tahun. Oke, berarti Kak Cindy dari PMK. Oke, selanjutnya. Oke, kalau dari KMHB sendiri itu sekitar sekitar dari tahun 80-an. Nah, saat itu didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Iketut R. Sudiardita MM yang sekarang menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi. Dan saat itu pada tahun 2013 kita mencari numerik bintang, dan numerik bintang ini menemukan bahwa jadinya KMHB ini berdiri tahun 7 September 1979. Jadi untuk tahun ini sekitar berarti udah 45 tahun gitu. Wah, berarti udah cukup lama ya Kak, 45 tahun. Iya, betul. Nah, kira-kira numerik bintang itu bisa dijelaskan nggak seperti apa? Numerik bintangnya ini kan biasanya kalau ada kalender dari Bali, kalender Jawa itu, dan kita ada sistem khusus kalau perbintangan ada untuk, karena kan kalau untuk umat Hindu dan umat Buddha sendiri punya tanggal yang istilahnya menunjukkan hari baik dan hari raya itu sendiri. Jadi 7 September ini waktu itu pas banget lagi bulan bagus, jadi kita tetepin di 7 September 1979. Wah, Iya. berarti punya kalender tersendiri ya dari Hindu Betul, Buddha. iya. Oke, berarti KMHB itu dari Kak Sadia. Oke, selanjutnya. Untuk KMK sendiri itu sebenarnya biasa mungkin kalau di UNJ lebih dikenalnya KMK doang. Cuman untuk KMK sendiri itu sebenarnya kita punya kepanjangannya. Jadi KMK itu ada namanya Keluarga Mahasiswa Katolik Sakala Familia UNJ. Nah, Sakala Familia itu kita ambil dari menganut kepercayaan kita, di mana kita tuh percaya dengan yang namanya Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapak Yusuf, di mana mereka itu adalah jatuhnya keluarga kudus gitu, dan kita mempercayai mereka dan kita mengambil itu karena kita menganut sistem yang sama, kekeluargaan juga. Untuk sejarahnya sebenarnya KMK sendiri kalau diresmikan di UNJ itu sebenarnya lumayan paling baru mungkin ya di antara yang lain. Kita tuh diresmikan di UNJ itu dari tahun 2016. Sebelumnya itu KMK sendiri tuh bergabung sama PMK. Biasa kita ibadat bareng PMK. Terus semakin banyak anak-anak Katolik di UNJ, akhirnya kita minta gitu ke UNJ untuk apakah bisa untuk dipisahkan gitu. Jadi kita ibadat masing-masing gitu. I see. Berarti mungkin karena kepercayaannya sama, jadi dulu digabung ya? Iya, karena Terus, sistemnya mungkin kurang lebih sama kali ya. Iya, benar ya. Setelah itu 2016 dipisah KMK dan juga PMK. Betul. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Boleh yang terakhir? Iya, buat LDK Salim atau Lembaga Dakwah Kampus Sahabat Muslim. Pada mulanya kalau biasa kita dengar itu bernama Rohani Islam, atau kalau di sekolah-sekolah biasanya namanya Rohis lah. Awalnya terbentuk di jurusan-jurusan yang ada di UNJ, lalu terbentuk di fakultas-fakultas karena kebutuhan dakwah yang lebih luas lagi, akhirnya dibentuklah di tingkat kampus atau universitas. Tercatat terbentuk itu 1989. Jadi, awalnya LDK UNJ. Lalu disematkan nama Salim atau akronim dari Sahabat Muslim itu tahun 2012. Gitu. Jadi sekarang namanya Lembaga Dakwah Kampus Sahabat Muslim Universitas Negeri Jakarta atau LDK Salim UNJ. Wah, berarti dari prodi lanjut ke tingkat universitas karena melihat bahwa kebutuhan dakwah itu semakin dibutuhkan dan juga meluas ya, Bang? Iya, betul. Oke, baik. Oke, selanjutnya adalah kegiatan yang biasa dilakukan. Itu kegiatan rutinnya seperti apa? Mungkin per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Boleh dari Kak Cindy terlebih dahulu? Ya, sebelumnya terima
kasih untuk pertanyaannya. Kalau di PMK sendiri kita ada kegiatan rutinan. Yang pertama itu ada namanya persekutuan jemaat. Itu rutin kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi di jam istirahat ketika teman-teman yang lain juga beribadah, kita juga ada ibadah di PMK, Kak. Itu dari jam 11.45 sampai jam 1 kurang lebih biasanya. Persekutuan jemaat ini diadakan di tingkat universitas. Jadi dari semua fakultas itu ikut untuk persekutuan jemaat. Lalu yang kedua itu ada persekutuan doa fakultas. Nah, untuk persekutuan doa ini biasanya dilaksanakannya itu sore hari ketika pulang kuliah, dan itu untuk jadwalnya itu kembali ke fakultas masing-masing. Jadi ada yang mengadakannya mungkin hari Selasa, hari Rabu, dan hari-hari lainnya gitu. Tapi kalau dari kami menyarankan untuk tidak melaksanakan di hari Jumat, karena kan di hari Jumat kita ada persekutuan jemaat, jadi nggak bentrok gitu, Kak. Terus yang selanjutnya ada persekutuan pelayan. Persekutuan pelayan ini diadakan rutin sebulan sekali. Itu persekutuan untuk khusus teman-teman yang sudah melayani. Jadi yang biasanya sudah jadi MC atau kalau dalam PMK kita sebutnya worship leader, WL, atau jadi pemusik atau mungkin jadi asyar gitu, menyambut teman-teman yang datang untuk beribadah. Itu ikut persekutuan pelayan dan dilaksanakannya juga biasanya sore hari setelah pulang kuliah. Lalu selanjutnya ada pembinaan kelompok kecil. Jadi kalau di PMK ini, Kak, nanti kita itu akan bergabung dalam kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini adalah suatu kelompok untuk bertumbuh bersama dalam hal rohani. Itu yang jadi dia lingkupnya lebih kecil, itu hanya terdiri dari 5-6 orang aja biasanya, Kak. Nah, kita adain pembinaannya secara jadi semua satu universitas itu ikut pembinaan kelompok kecil, kita bergabung. Itu biasanya diadainnya sore hari juga sepulang kuliah. Terus selain itu untuk kegiatan tahunannya kita ada namanya KKR, Kebaktian Kebangkitan Rohani. Terus ada Natal Civitas, juga ada training worship leader dan pemusik. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti tadi kegiatan per minggunya sekitar 6 atau 5 ya, Kak, totalnya? Kegiatan per minggu itu setiap fakultas mengadakan ibadah, Kak. Jadi ada 8 fakultas, itu boleh diadakan setiap 2 minggu sekali, namanya persekutuan doa gitu. Berarti setiap fakultas 2 minggu sekali itu persekutuan doa, dan itu dilaksanakan tergantung dengan fakultasnya masing-masing. Iya, berarti betul. sesuai kesepakatan dengan, pasti ada pembimbing ya, dengan ada pembimbing ya? Ada kepala, ada koordinatornya setiap fakultas. Jadi mereka menyesuaikan dengan jadwal kuliah di fakultasnya masing-masing gitu, Kak. Oke, terus selanjutnya setelah itu ada kelompok kecil ya? Iya, betul. Kelompok kecil itu setiap minggu? Setiap sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Ya, untuk pembinaan dalam lingkup besarnya. Tapi untuk pengadaan kelompok kecilnya itu jadwalnya fleksibel, Kak, dibebaskan gitu. Jadi misalkan nih saya dengan Kak Sadia, Kak Kezia itu dengan Bang Yasyakur ya, misalkan kita satu kelompok nih, satu kelompok kecil, kita berempat. Jadi nanti kita bisa nih atur waktu, kapan ya kita mau sharing-sharing, mungkin sharing saat teduh, mungkin mau pujian penyembahan bersama, kayak gitu. Jadi kelompok rohani dalam lingkup yang lebih kecil, kayak gitu, Kak. Oke, berarti selain itu ada juga persekutuan jemaat itu tingkat universitas ya? Iya, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Untuk jamnya kira-kira dari jam berapa sampai berapa tuh, Kak? Itu diadakan ketika teman-teman juga beribadah sholat Jumat. Jadi dari jam 11.45 biasanya sampai jam 13. Oh, berarti nanti selesai berbarengan ya? Iya, betul. Lanjut kuliah lagi gitu. Oke, terus untuk tahunannya sendiri tadi ada Paskah, terus ada Natal, berarti kebiasaan-kebiasaan besar, hari-hari besar lah ya? Iya, hari-hari besar. Juga ada kebaktian kebangkitan rohani dan training worship leader dan pemusik. Oh, oke. Ada trainingnya juga ya? Untuk trainingnya sendiri setiap berapa bulan Training sekali? itu diadakan 1 tahun sekali, Kak. Oh, 1 tahun sekali. Betul. Oh, oke. Oke, silakan selanjutnya dari Kak Sania. Oke, ini karena KMHB organisasi yang spesial ya, kita menggabungkan bukan menggabungkan lebih ke bersama dalam 3 agama. Saudara secara nama masih Hindu Buddha, tapi kita menampung Konghucu juga, gitu. Jadi untuk kesehariannya dari tiap minggu itu untuk ibadahnya sendiri, yang Buddha biasanya pergi ke wihara bersama, yang Hindu pergi ke pura bersama. Itu setiap minggunya. Tapi kita juga ada ibadah bersama tiap bulannya yang namanya sesama sembayang bersama. Nah, biasanya itu dilakukan sebulan 2 kali, yaitu kalau dalam kalender hari baik itu ada bulan purnama sama bulan mati. Gitu sih, Kak, kalau buat kegiatan rutinnya. Dan untuk rutinan tahunnya itu namanya Dharma Yatra. Jadi kita
sekalian belajar hal lain, misalnya saya Hindu tapi saya juga belajar yang Buddha. Jadi di dalam Dharma Yatra itu kita mengadakan ibadah 3 hari 2 malam. Jadi kita day pertamanya ke pura, day keduanya nanti day ketiganya bisa ke kelenteng gitu. Oke. Berarti tadi ada Hindu, Buddha dan juga Konghucu. Iya. Nah, bagi teman-teman kan terkadang khususnya aku sendiri kan aku Kristen ya. Terkadang tuh sulit untuk membedakan Hindu, Buddha dan juga Konghucu seperti apa. Mungkin dari Kakak bisa jelaskan terlebih dahulu? Oke, kalau dari Hindu sendiri ya, kalau dari segi ketuhanan tuh juga udah beda ya. Kadang betul. Kalau dari Hindu kan ada yang, kalau dari teman-teman mahasiswa baru juga tahu, kita nama Tuhannya Ida Sang Hyang Widi. Jadi kalau misalnya kita melihat dewa-dewa juga, sebenarnya tuh dewa itu sebagai bentuk ketuhanan dengan bentuknya. Misalnya kalau misalnya kita butuh air, kita ke Dewa Indra. Kita butuh penciptaan, berarti ke Dewa Brahma, seperti itu. Jadi bentuk ketuhanan dengan nama dewa masing-masingnya gitu. Nah, untuk kalau Buddha sendiri itu dia Sang Buddha. Sang Buddha udah yang paling atas, paling utama. Jadi dari umat Buddha sendiri langsung ke Sang Buddha. Yang istilahnya kalau dalam ibadah ada bikunya dulu yang buat menuju doa ke nirwananya juga gitu. Oke. Nah, kan berarti tadi Kakak bilang kayak cukup berbeda ya dari segi Tuhannya. Nah, itu kira-kira dari awal terbentuknya, berarti ini gabungan 3 agama nih ya. Nah, itu seperti apa tuh awalnya sampai kayak dibentuk, sedangkan PMK dan KMK kan beda nih gitu. Itu seperti ada alurnya atau ada ceritanya nggak tuh, Kak? Kenapa dibentuk jadi satu organisasi gitu? Oke, dari sejak awal itu Prof Ketut udah bikin 2 sekaligus, Hindu Buddha. Dari yang tahun 80-an tadi ya, yang atau 79 istilahnya. Jadi dari awal udah tergabung, dan saat tahun itu juga kan dari Kementerian Agamanya sendiri tahun 80-an masih terbentuk Hindu Buddha, belum terpisah dari Kementerian Agamanya sendiri. Jadi ibaratnya dari sampai kita bawa ke IKI pun tetap digabung juga gitu istilahnya. Nah, terus tahun 2019 akhirnya dari SK Rektor mengatakan dari SK itu isinya KMHB ini juga bisa menampung Konghucu gitu. Jadi berawal dari 2015 lah kita melihat mahasiswa Konghucu ini nggak punya penampungan secara agama, jadi kita yang menampung seperti itu. Oh, baik, oke. Untuk berarti tadi kan dibilang tahunannya itu ada seperti nginep ya 3 hari 2 malam ya. Terus untuk bulanan tadi per minggunya tadi ada ibadah juga kalau nggak salah? Iya, ibadah kita ke masing-masing tempat ibadah. Oh, beda-beda, agak barengan gitu ya? Nggak bareng. Berarti barengan tadi per bulan ya? Yang per bulan. Nah, itu kira-kira ditentuin nggak dari angkatan-angkatan sebelumnya, kayak kita ibadah bareng di tanggal sekian, bulan sekian, atau itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing? Kalau bukan kesepakatan nih, kita ada tanggal baik, bulan purnama dan bulan mati. Jadi di hari itu kita kumpul di sekret ibadah bersama. Oke, gitu. Berarti emang harus pacu aja ke kalender baik lagi. Kalender baik, iya. Wah, interesting, menarik. Oke, thank you Kak Sadia. Boleh selanjutnya dari Kak Keisha. Untuk KMK sendiri itu ada yang namanya tadi rutinnya. Rutinnya itu kita tuh ada mungkin sama kayak PMK, setiap hari Jumat ketika teman-teman yang Muslim itu ada sholat Jumat, kita tuh juga ada ibadatnya. Kita ada jatuhnya namanya di KMK juga Jumatan sih sebenarnya sih. Ada Jumatan. Maaf ya, pinjem ya namanya ya. Ada Jumatan, itu kita hari Jumat itu biasanya tuh 2 minggu sekali. Itu kita ibadat, atau misalnya kalaupun nggak ibadat, kita bisa misalnya nonton film tentang yang keagamaannya, itu juga bisa. Pokoknya yang tentang berbau keagamaan kita, atau mungkin emang ngumpul aja di sekret itu juga kadang bisa gitu. Terus untuk sebulan sekali tuh kita ada yang namanya itu Jumat pertama. Jadi itu kita ramai-ramai dari sekret, terus kita datang ke gereja untuk ikut ibadat bareng-bareng gitu. Terus untuk yang rutin sepertinya itu deh bulanan. Kalau yang tahunan itu tuh kita ada 3 yang rutin, yang gede banget. Yang pertama tuh udah pasti Natal,
kebetulan kita tuh ngerayain kalau KMK Natal itu karena berhubung barengan sama ulang tahunnya tuh deket gitu ya. Kayak KMK itu ulang tahunnya juga Desember kebetulan. Jadi kita ngerayainnya tuh barengan sama Natal. Tanggal berapa tuh Kak? 28 kalau nggak salah. Oh, berarti 3 hari setelah Natal ya? Iya. Oke. Habis itu sekalian jadinya dirayain sebagai Natal. Sekalian ngerayain ulang tahunnya Tuhan Yesus juga jadinya. Wah, barengan. oke. Habis itu kalau KMK sendiri itu ada namanya acara temu akrab. Ini yang nanti maba-maba itu paling pertama lah, acara yang lumayan paling pertama mereka rasain. Mereka datang tuh itu. Kita tuh kayak nginep 3 hari 2 malam biasanya di villa, terus kita di situ ada kaderisasinya, di mana KMK tuh kita setiap angkatan tuh ada ketuanya. Kita sebut itu ketua angkatan. Jadi dia tuh ngepalain angkatan tersebut gitu. Nah, untuk pemilihannya itu biasa di 3 hari 2 malam itu gitu. Sama yang terakhir itu setelah kaderisasi tuh kita kayak welcome, mabanya kita welcomein. Jatuhnya nanti setelahnya nih di akhir biasanya tuh di bulan-bulan Mei gitu. Mereka tuh ada bikin acara juga untuk angkatannya dan kakak-kakaknya. Di mana angkatannya maba ini akan bikin acara, entah bisa nginep juga atau mungkin dia cuman ziarah kah atau gimana, itu bebas di mabanya. Di angkatan mereka tuh bagaimana. Terus nanti mereka ngundang kakak-kakaknya dan angkatannya itu untuk ikut acaranya mereka gitu. Jatuhnya ini lebih kayak apa ya, emang acaranya dia yang untuk ngumpulin, memperdekat emang angkatannya mereka biar makin deket. Terus juga bikin mereka say thank you ke kakak-kakaknya yang udah ngewelcomein mereka di keluarga kita gitu. Oke. Berarti tadi per minggunya itu ada ibadah rutin setiap hari Jumat sama berarti ya dengan PMK. Terus 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Oke. Tapi itu hari Jumat, jamnya itu pasti sama berarti? Iya, jam 12 sampai jam 1. Oh, berarti sejamnya. Oke. Selanjutnya ada kumpul bareng-bareng, itu nonton film yang berbau dengan kerohanian ya? Itu biasa di Jumatan tuh macam-macam gitu, bisa ganti-ganti gitu, sesuai sama lagi pengennya apa gitu biasanya. Tergantung ininya, kalau nggak ada maba atau mungkin mahasiswa yang lain, teman-teman kayak bilang, mau ini dong gitu kan, mereka request gitu, biasa kita kabulin gitu requestannya. Oke, berarti setiap 2 minggu sekali itu kumpul bareng antara nonton atau ibadah ya? Iya. Oke, terus selanjutnya tadi setiap bulan itu kegiatannya? Ada ibadat Jumat pertama. Oh, Jumat pertama. Oke, Jumat pertama. Lalu untuk tahunannya itu ada kegiatan rutin kumpul bareng-bareng kayak gathering gitu berarti ya, Kak? Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Menarik. Berarti selain gathering diadakan itu sekalian untuk mempererat dengan senior-senior terdahulu ya? Betul. Atau cuma mahasiswa UNJ yang lagi kuliah di saat itu aja? Kalau KMK sendiri sih sampai alumni ya, sampai kita alumni. aja. Berarti dari angkatan pertama ya? Iya. Oke. Berarti benefit yang di-sharing nanti lumayan banyak tuh terkait dunia pekerjaan dan lain sebagainya ya? Iya, itu salah satu benefitnya sih. Tapi itu nanti lah ya kita bahasnya. Oke, baik. Selanjutnya dari LDK Salim nih, gimana Bang? Ini pertanyaan yang mana dulu nih? Oke, pertanyaannya tadi kegiatan rutin yang biasa dilakukan dari LDK Salim, mungkin dari harian dulu deh. Oke, kegiatan rutin ya. Kalau harian udah pasti kita ada sholat ya. Oh iya, kalau muslimnya kita harus sholat ya. Gak boleh ditinggal itu soalnya. Cuman kalau kegiatan dari lembaga dakwah kampusnya itu setiap minggu kita ada namanya mentoring. Jadi mahasiswa muslim yang baru akan dimasukkan ke kelompok-kelompok mentoring. Nanti di fakultasnya mereka setiap pekannya akan mengadakan pertemuan sesuai dengan mentornya. Nah gitu biasanya. Nah mungkin jelasin dulu ini ya awalnya ya. Boleh. Jadi kalau LDK Salim ini kan kita di ranah universitas ya, kampus. Dan untuk lembaga dakwah itu di UNJ, alhamdulillah setiap fakultasnya juga ada. Jadi di fakultas pun ada kepengurusannya di bawah lembaga dakwah kampus Salim. Dan nama-namanya beda-beda biasanya, enggak LDK Salim gitu, Kak. Tapi nama-namanya beda-beda tiap fakultas gitu. Dan di fakultas-fakultas tersebut juga ada kegiatan.
Setiap pekannya, setiap bulannya itu pasti ada kegiatan. Yang paling rutin itu kajian Islam, atau kalau di masyarakat biasanya ada pengajian gitu ya. Nah, itu seringnya begitu. Tiap pekannya kita ada, dan per fakultas itu beda-beda. Beda-beda jadwalnya, beda-beda. Begitu. Kalau kegiatan lainnya tadi ada acara gathering juga ada. Banyak sebenarnya. Gimana ya? Kegiatan kalau melatih soft skill juga ada. Kita pelatihan desain, pelatihan entrepreneur, gitu-gitu. Ya mungkin itu dulu coba. Oke, berarti banyaknya kegiatan dari LDK Salim. Salah satunya selain kegiatan kerohanian, ada juga membuat improve soft skill di bidang perdesainan, entrepreneur, dan lain sebagainya. Iya betul sekali. Oke. Saking banyaknya sih sampai lupa nih. Oke, berarti yang penting-penting itu aja ya. Apa ada lagi yang penting kegiatannya? Yang biar mahasiswa baru tahu nih, ternyata LDK Salim tuh jadwal kegiatannya ini, biar siapa tahu ada yang berminat, jadi mereka bisa menandakan di kalender mereka. Paling khasnya tadi sih kajian Islam itu karena emang saking rutinnya. Dan kalau di LDK Salimnya kita bentuk kajian 3 kali selama setahun. Dan itu kajian besarnya, kalau sebutan di luar mungkin tablik akbar ya. Kalau teman-teman tahu, itu mengundang ustadz-ustadz ternama gitu. Biasanya gitu. Berarti setahun 3 kali kegiatan besar itu biasanya ada jeda waktu beberapa bulan setelahnya atau bebas aja gitu? Biasanya per 3 bulan sekali. Oh, per 3 bulan sekali. Nanti insya Allah di bulan Agustus ini kalau nggak salah. Oh, bulan Agustus akhir, kalau nggak September awal nanti. Akan ada lagi kajian Islam yang besarnya ya. Oke, berarti untuk mahasiswa baru nanti jangan lupa untuk ikut kajian LDK Salim di akhir Agustus atau awal September. Oke. Selanjutnya, pertanyaan adalah kira-kira mungkin dari sini dulu kali ya, biar nggak bolak-balik. Rancangan kegiatan seperti apa nih dari kakak abang semua di sini, apalagi di perwakilan ya, tentunya pasti tahu kegiatannya supaya lebih menarik untuk mahasiswa baru tergabung di dalam kegiatan tersebut. Seperti apa mungkin? Ya, mungkin tadi yang udah dijelaskan ya. Yang bikin menarik tadi, kalau kajian Islam kan tadi kita mengundang ustadz ternama, itu salah satunya tujuannya ya buat menarik mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa muslim yang lain untuk ikut. Dan di kajian itu atau tablik akbar itu pun kita nggak hanya kajian, kadang ada ice breakingnya, bisa bentuk kayak kemarin awal Januari kita ngadain mentoring gabungan, ya bentuknya kajian juga, dan itu kita undang pemateri, lalu ada pemusik juga di situ, dan ada stand up comedy juga di situ. Jadi acaranya dibentuk semenarik mungkin. Ya. Sesuai dengan perkembangan zaman berarti ya. Iya betul. Dan kalau tadi sempat saya singgung masalah mentoring ya. Ya biasanya kita di mentoring itu nggak hanya kumpul terus bahas Islam gitu. Kalau mungkin itu kan terlalu kaku banget ya. Sebenarnya kumpulnya lebih ke ngobrol asik, makan bareng gitu. Ya, makanya kita bentuk sepekan sekali itu tujuannya untuk membantu mahasiswa muslim khususnya. Ya kalau di kuliah udah penat gitu kan, nah, akhirnya kita ajak seminggu sekali kita ketemu sama mentornya gitu. Dan kita bikin asik aja. Kadang nggak hanya di masjid kita ngadainnya, kita ngumpul di kafe, ngumpul di restoran, ngumpul di, mungkin kegiatannya pun nggak hanya ngumpul ya. Kadang-kadang dibikin jalan ke ke tempat-tempat ya, buat wisata gitu ya. Terus nanti kalau nggak ke kota-kota lain, jadi bentuknya bermacam-macam sih. Kita bebasin ke anggota dari kelompok mentoring itu tersebut.
Mungkin satu pertanyaan ini bagi mahasiswa baru. Biasanya kalau ada kegiatan seperti makan-makan, kegiatan keluar kota, satu yang terbesit apa biasanya? Free gak? Oh itu free banget. Ya itu kalau kita balikin ke kelompoknya. Oke. Jadi mereka silakan mau ngadain kegiatan itu bebas. Sama satu lagi baru ingat tadi masalah free ya. Jadi kita di awal ini setiap penyambutan mahasiswa baru, antar bulan September di setiap fakultas akan ada studi wisata Islam. Dan nama studi wisata Islamnya itu beda-beda per fakultasnya. Di studi wisata Islam ini akan pergi ke alam selama kurang lebih 3 hari 2 malam lah. Dan di situ kita bentuk kegiatan-kegiatan seru bersama mentornya. Jadi di fakultas itu yang mau ikut silakan. Dan free apa enggak? Ya kan pertanyaan gitu kan. Insya Allah bayarannya itu di under 100.000 lah. Dan itu nginep 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, udah makan 3 kali ya? Iya. Wah, di alam, kira-kira tuh biasanya kemana aja tuh alamnya? Atau Bogor lagi, Puncak? Atau ada tempat lain gitu? Kita biasanya ke Subang sih. Oh Subang, wah. Iya, nama tempatnya Marine Forest. Oke. Ada juga yang ke Puncak, ada yang ke Sukabumi. Nah, temanya ya fun camp lah gitu. Oke, fun jadi kayak camping seru-seruan gitu. Oke, berarti nanti mendirikan tenda ya, nggak di villa? Didiriin tendanya, jadi tinggal pakai aja udah. Oke, berarti nanti di tenda-tenda kayak menyatu banget dengan alam ya? Iya betul. Oke. Kegiatannya seru dan ya kegiatannya di sana seru-seruan aja, makan, terus nanti ada main ke curug biasanya, gitu-gitu. Keren, menarik banget. Bagi teman-teman yang beragama Muslim, bisa nih ikut LDK Salim karena banyak banget nih ternyata kegiatannya. Apalagi bagi teman-teman yang punya kejiwaan dengan alam, itu bisa banget join ya Bang. Bisa nyambung lah. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Keisha. Ya kalau dari KMK sendiri, kebetulan acara-acaranya itu nggak terlalu rohani banget. Event rohani itu biasa ada funnya gitu loh. Kayak misalnya kita tadi Jumatan itu biasa tuh kita setelah Jumatan tuh kita ada ngobrol-ngobrolnya dulu di sekret, atau mungkin biasa kadang teman-teman atau kakak abang tuh kadang suka ada yang randomly kayak misalnya bawa makan apa gitu tuh. Kalau di KMK tuh emang kekeluargaannya gitu ya, lebih kayak apa ya, emang yang suka memberi aja kitanya gitu. Terus untuk di KMK sendiri itu juga ada apa ya, acara yang kayak tadi yang aku bilang 3 hari 2 malam itu, acara itu emang wajib kan, dan itu emang biasanya itu menurutku serunya karena bisa ketemu sama kakak-kakak alumni yang jatuhnya itu udah lumayan jauh dari kita gitu loh. Karena kalau misalnya dari aku sendiri tuh, aku kan online ya, itu tuh kurang dapet kan sama alumninya, dan ketika aku udah bisa dibawa-bawa ke offline tuh aku menurutku berasa banget gitu loh, kita bisa ketemu sama kakak-kakak yang baik gitu, yang bisa mengayomi kita lah gitu, kayak bisa mengayomi. Terus kalau misalnya kita mau nanya segala macem tuh mereka bisa ngejelasin. Dan kalau misalnya di KMK sendiri tuh kayak tadi mungkin udah sempat disinggung dikit gitu ya, alumninya kakak-kakaknya tuh kadang ini juga suka kalau misalnya kita minta tolong, atau misalnya kayak tadi lowongan job apa gitu, kadang suka menginfokan juga gitu, kayak oh di sini ada loh, di sana ada loh gitu. Emang gitu sih, lebih apa ya, makanya menurutku KMK keluarga banget sih gitu, emang berasa keluarganya gitu. Berarti waktu gathering tadi tuh selain bisa menanyakan terkait seputar pendidikan kayak mata kuliah, bisa juga saling share job dan juga tanya-tanya seputar dunia pekerjaan seperti apa gitu ya, langsung ke yang udah berpengalaman seperti itu. Bisa, tapi itu biasanya nggak include dalam acaranya itu loh. Jadi emang lagi ngumpul-ngumpul, lagi senggang gitu, acaranya lagi senggang, biasa ada waktu kosong kan. Bisa di waktu kosong itu ini alumni suka ada yang nyamperin, atau mungkin dari kitanya yang nyamperin ke alumni, ke kakak abang gitu, nanya-nanya. Biasa mereka tuh selama ini open banget gitu, welcome banget ke kita, ke adik-adiknya. Kalau kita mau nanya apapun mereka pasti jawab sebisa mereka. Oh, berarti KMK ini selain bertumbuh di dalam kerohanian, sekaligus kayak bisa
memperdalam terkait dunia pekerjaan dan juga experience yang mungkin nggak bisa didapetin dari kita yang saat ini semester ini, kita tanya-tanya bisa mendapatkan benefit yang lebih oke lagi, insight yang lebih oke dari kakak abang ya. Iya, kurang lebih gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kayak mungkin dari tadi aku udah banyak banget nekanin ya kekeluargaan. Menurutku ya kekeluargaan ya seperti itu gitu loh. Ketika kita nanya-nanya dan kakaknya ngebales dengan apa ya, dengan baik, dengan ramah gitu. Itu sih menurut aku poinnya sih dari KMK. Oke, bagi mahasiswa KMK nih bisa banget join. Karena kapan lagi coba kalian selain belajar kerohanian, kalian bisa kembangkan soft skill dan juga mendapatkan insight baru dari kakak abang senior nih. Oke, mungkin selanjutnya dari Kak Sadia. Oke, kalau untuk KMHB sendiri kan karena dari awal mahasiswa baru ini langsung menjadi anggota keluarga mahasiswa Hindu Buddha beserta Konghucu, jadi istilahnya mahasiswa baru ini juga mendapatkan ilmu dari kita kalau dia sebagai mahasiswa UNJ perlu lah kenal KMHB itu seperti apa. Terus untuk hal-hal benefitnya kadang dari kita sendiri untuk rancangan kegiatannya juga mahasiswa baru ini juga terlibatkan dalam program kerja. Misal dia bisa jadi acara, bisa jadi nyoba dokumentasi, nyoba desain dan semua hal yang ada selain menekankan ada prioritas di kerohaniannya itu sendiri, siraman rohani. Terus juga karena KMHB ini benar-benar kita nggak muluk-muluk ya, maksudnya minoritas sekali gitu. Jadi kita berkumpul dalam satu UNJ dan istilahnya karena sedikit ini biasanya ada yang klik. Yang klik maksudnya gimana tuh Kak? Biasanya jodoh. Oh iya. Iya benar karena kita saking sedikitnya gitu. Jadi ada aja yang nempel sih lebih kayak gitu. Berarti nggak usah cari-cari se-UNJ lagi, langsung datang aja ke langsung komunitas. Langsung datang ke Sekret KMHB. Langsung dapat ya. Iya. Oke, berarti setiap tahun selalu ada ya Kak? Biasanya ada. Kalau dari kakak sendiri gimana? Oh belum. Oke, menarik. Lebih ke balik lagi sama kok kayak Kezia kekeluargaannya juga kita tekenin. Terus kadang ada nama programnya malam keakraban, jadi mahasiswa barunya juga ketemu sama alumni-alumni dan kakak-kakak senior lainnya juga. Berarti kurang lebih sama ya, ada malam bareng atau gathering. Terus juga selain kerohanian bisa mengembangkan soft skill mereka di bidang dokumentasi, desain, acara, dan lain sebagainya ya. Keren. Mungkin selanjutnya dari Kak Cindy nih. Boleh ini dari PMK. Gimana Kak? Oke, kalau dari PMK sendiri yang ditawarkan khusus untuk mahasiswa baru, terdekat ini kita ada kebangkitan rohani Kak. Jadi itu biasa disebut dengan KKR. Jadi nanti di situ mahasiswa baru ikut ibadah sama-sama. Itu akan diadakan tanggal 7 September. 7 September. Iya. Oke, 7 September. Oke, nanti di dalam situ ketika mereka beribadah, mereka juga akan dibentuk kelompok kecil, kurang lebih sama dengan LDK Salim tadi ya, ada kelompok mentoring ya Bang tadi. Iya, kurang lebih itu sama seperti itu Kak. Jadi kelompok dalam lingkup yang lebih kecil, terdiri dari 5 sampai 6 orang. Itu kelompok kecil, nanti di sana mereka bisa bertumbuh bersama dalam hal rohani, juga mereka berkumpul mungkin untuk sekedar makan-makan, kesehatian, kekeluargaan juga sama, kurang lebih kayak KMK gitu. Terus nanti khusus untuk mahasiswa baru juga ketika mereka ada di semester 2, itu nanti mereka akan ikut training worship leader dan pemusik. Jadi itu diadakan untuk mahasiswa baru biasanya. Nanti ketika di awal tahun ketika mereka udah semester 2 mereka ikut itu. Jadi nanti di sana mereka akan dibekali dengan materi untuk menjadi WL dan juga pemusik di PMK kayak gimana. Lalu nanti setelah itu akan ada simulasinya juga, disimulasikan gitu Kak. Jadi mahasiswa baru ini dalam kelompok kecil terus dibina oleh kakak mentornya, ada namanya kalau di kami itu PKK, pemimpin kelompok kecil. Jadi nanti para mahasiswa baru ini akan menjadi AKK, yaitu anak kelompok kecil gitu. Nanti mereka setelah mereka ikut training itu, mereka akan bisa mulai pelayanan di PMK sebagai WL, sebagai pemusik, kayak gitu. Terus juga selain itu mungkin benefit yang akan mereka dapatkan sama sih, karena kita juga di PMK masih sangat dekat relasinya dengan kakak abang yang sudah alumni gitu. Bahkan kakak abang yang udah alumni atas, kita manggilnya tetap kakak abang gitu. Jadi kurang lebih sama sih dengan teman-teman yang lain tadi, kita dapat informasi untuk lowongan pekerjaan. Apalagi kan kita anak UNJ ini
lulusannya mayoritas pasti jadi guru lah ya Kak. Itu biasanya ada yang udah mungkin kakak abang alumninya udah jadi kepala sekolah, menginformasikan ada loker nih di sekolahku kayak gitu. Jadi emang bahkan ketika sudah jadi alumni masih ada nih rasa kekeluargaan PMK-nya gitu, melihat adik-adiknya mungkin yang lulus belum punya pekerjaan langsung dikabarin kayak gitu sih Kak. Wah, keren banget. Berarti jatuhnya kayak orang dalam gitu ya Kak, kalau ada loker langsung dikasih di floor di grup gitu. Iya, tapi dengan CV yang sesuai juga oke. gitu. Ya, siapa tahu langsung dicomot, berarti harus saya pakai CV yang memadai juga ya Kak? Iya, tapi kalau lulusan UNJ udah pasti lah Kak. Wah, Bagus keren. gitu kan. Ya tentunya. Tadi dibilang ada KKR tanggal 7 September. Nah itu biasanya berapa hari tuh Kak? Kalau untuk KKR sendiri sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain tadi mengadakan makrab gitu ya. Biasanya nginep. Kalau kita KKR 1 hari sih Kak, itu di tanggal 7 September diadain di UNJ. 1 hari di UNJ. Nah biasanya tuh di mana tuh Kak lokasinya? Untuk lokasi gedungnya kalau nggak di Aula Bung Hatta, mungkin nanti di gedung yang lain Kak. Oke. Akan melihat. Terus tadi waktu semester 1 mereka bisa ikut KKR. Di semester 2 itu ada mentoring atau pelatihan untuk menjadi WL, singer, dan lain sebagainya ya. Iya, Itu khusus semester 2 aja atau di semester 1 ini bagi teman-teman yang pengen ikut, kayak misalnya mereka udah punya jiwa pelayanan nih dari semester 1, apakah bisa langsung mendaftar di semester 1 atau nunggu semester 2 nih Kak? Oke, kalau untuk hal tersebut kebetulan memang pengadaan trainingnya itu di semester 2 nanti Kak. Jadi di awal tahun sekitar bulan April biasanya kita ada ini ya. Itu barulah mereka bisa ikut. Jadi di semester pertama ini kita memberikan kesempatan adik-adik untuk menikmati lebih dulu pelayanan kakak abangnya gitu. Melihat kakak abangnya melayani dan mereka sebagai yang dilayani gitu. Berarti Jadi harus dicontohin dulu ya? Iya, ikut dulu, diajak gitu. Keren-keren, oke. Thank you Kak Cindy atas penjelasannya. Mungkin kita lanjut beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin capek dari Kak Cindy ya. Boleh dari Kak Kezia dulu nih mungkin. Apa ya? Pastinya kalau mahasiswa baru nih setelah ikut dari kegiatan atau komunitas dari KMK, nah itu mereka akan menjadi seperti apa setelah mereka join, dan juga keterampilan soft skill atau hard skill apa yang mereka dapatkan dari KMK? Kalau untuk KMK sendiri itu ketika mereka maba masuk gitu ya, mereka itu kan nanti akan ikut acara tadi temu akrab. Acara temu akrab itu untuk tahun ini tuh diadainnya nanti 11 Oktober sampai 13 Oktober. Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober sampai 13 Oktober. Yes. Oke. Itu 3 hari 2 malam. Nah, itu yang pertama banget mungkin kali ya yang mereka nikmatin gitu. Untuk mahasiswa baru ya. Karena itu salah satu acara yang besar di kita, dan mereka tuh banyak yang ada belajar kepemimpinannya juga, karena di situ kan ada kaderisasi ketua angkatan gitu, dan juga dapat relasi segala macem gitu kan sama alumni, sama kakak-kakaknya, ke teman-temannya juga gitu. Terus untuk KMK sendiri setelah mereka tadi ngikutin temu akrab, acara besar selanjutnya itu kan ada Natal. Nah kebetulan dari semester 1 berarti ya, itu kita tuh udah memperbolehkan maba untuk ikutan gitu. Jadi mereka tuh menurutku bisa banget ngasah soft skill sama hard skillnya lah ya, untuk jadi ikut kepanitiaan. Jadi kalau di KMK sendiri tuh ada 4 kepanitiaan yang nggak harus ikut jadi pengurus, bisa ikut. Jadi ada 2 itu Natal dan terus ada 1 temu akrab sama 1 acara angkatan. 2 Natal, 1 temu akrab, 1 acara angkatan. Iya, karena temu akrab sama acara angkatan tuh kebetulan di yang acara angkatan tuh tahun pertama, temu akrab hanya tahun kedua. Sedangkan acara Natal tuh tahun pertama sama tahun keduanya tuh bisa ikutan gitu. 2 kali berarti ya? Iya, bisa 2 kali. Oke. Menurutku itu di ketika kepanitiaan itu bisa banget sih ngasah soft skill sama hard skillnya sih. Soalnya kebetulan aku dari awal itu kan juga main aktif kan di KMK kan sebelum jadi pengurus, dan di situ lumayan terlatih, apalagi waktu itu pas masih online itu mesti cari gimana caranya itu bisa nemuin barang atau semacamnya. Itu menurutku itu
keasah sih, dan Challenging relasinya juga Oke, bisa dapat relasi. gitu. Jadi harus nyari ke orang, harus hubungin siapa, itu biasa kita jadi dapat nomor-nomornya gitu sih. Oke. Menarik, menarik. Berarti selain soft skill dan hard skill yang bisa diimprove dari teman-teman mahasiswa baru, dapat relasi juga ya? Betul. Wah, dan tentunya setiap kepanitiaan tuh ada challenging atau tantangan tersendiri. Dan mungkin itu bisa mengimprove teman-teman supaya menjadi lebih dewasa lagi. Bener ya? Betul. Betul. Karena Wah, setiap oke. kepanitiaan pasti ada problemnya masing-masing sih. Iya ada benar. challenge-nya masing-masing. Selalu gak sih Kak? Selalu. Oh, oke, keren, keren, keren. Oke, ada lagi selain itu Kak? Cukup? Cukup sepertinya. Oke, terima kasih Kak Keisha. Mungkin selanjutnya dari LDK Salim nih. Ya, boleh. Gimana? Setelah mahasiswa baru join di LDK Salim, kira-kira mereka akan menjadi apa setelah join di LDK Salim, dan juga soft skill serta hard skill apa yang mereka bisa kembangkan dari LDK Salim? Oke. Setelah join LDK Salim ya. Iya. Ya. Kalau soft skill saya jawab soft skill dulu ya. Soft skill tadi sempat saya singgung masalah mungkin tadi ada pelatihan desain, pelatihan entrepreneur, dan udah pasti kalau join organisasi dapat jiwa kepemimpinan juga ya. Apalagi kita sebagai pengurus ya, udah pasti dapat itu problem solving di organisasinya kan. Terus kemudian yang bisa kita dapetin itu ya pasti relasi sih. Karena kita makin join organisasi, relasi makin kuat. Dan mungkin selain itu, kalau join lembaga dakwah bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin berfokus ke rohaninya, khususnya Islam gitu. Bertemu dengan teman-teman yang mungkin udah expert di bidang rohaninya gitu ya. Ini saya bilangnya ngomongnya general aja, umum-umum aja ya. Oke. Intinya di sana. Jadi kita bisa lebih bukan hanya dekat dengan manusia, tapi kita juga dekat dengan Allah atau Tuhan kita. Gitu. Mungkin itu dulu. Oke. Tadi dibilang ada mentoring terkait desain, entrepreneurship. Nah itu biasanya dari mentornya sendiri, apakah dari senior angkatan sebelumnya, atau ada mentor tersendiri disewa nih dari LDK Salim? Seperti bagaimana Bang? Iya, jadi di awal itu sebelum masuk lembaga dakwah, biasanya di mahasiswa baru kita ada namanya organisasi kecil atau underbow-nya dari lembaga dakwah, dan itu namanya Salim. Setiap fakultas juga ada. Di bawah underbow, di bawah lembaga dakwah fakultas masing-masing. Nah, di situ udah ada tuh orang-orang yang mungkin minat ke perdesainan gitu ya. Minat di acara ya, mengatur acara, event organizer dan sebagainya. Nah, itu yang jadi melatih mereka. Jadi mereka ikut ke sana, di sana bisa mengambil peran di situ dalam bentuk acara, bentuk bentuk acara lah gitu. Baru nanti setelah Salim mereka masuk ke lembaga dakwah fakultas. Jadi nggak langsung ke LDK Salimnya. Oke, berarti bertahap ya? Bertahap. Lembaga dakwah fakultas banyak lagi nanti, khususnya tadi saya singgung masalah pelatihan desain lah, kita ambil contoh. Nah itu eventual, biasanya ada yang tiap tahun 2 kali, ada yang tiap tahun sekali gitu. Tapi biasanya selalu ada. Bentuknya ada yang pertemuan mentoring, ada yang juga pertemuan semacam workshop gitu. Ya. Jadi di situ bisa kita ambil pelatihan desain poster atau video. Kayak kemarin LDK Salim baru ngadain MCA, Muslim Creative Academic. Di sana kita melatih cara pengambilan video animasi yang bagus gitu. Terus juga melatih penggunaan Canva karena kan anak zaman sekarang kita lebih banyak menggunakan Canva ya buat editing ya. Jadi kita optimalisasi aja di sana gitu. Oke, berarti nanti ada pelatihan di workshop ya. Iya, betul. Terus tentunya dari senior atas ngajarin juniornya ya.
biasanya kita ambil dari senior yang udah expert di bidangnya dan mereka kerja pun di bidang itu. Wah, keren. Keren banget nih untuk LDK Salim. Mungkin dari teman-teman muslim yang pengen join, bisa banget nih. Bisa ketemu langsung dengan para expertnya di bidang masing-masing. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaannya, dari kakak sebelah sana belum ya? Silakan, dari Kak Sania. Ya dari Kak Sadia boleh. Masih ingat kan pertanyaannya? Masih. Oke. Apa yang akan didapatkan mahasiswa baru untuk istilahnya di KMHB UNJ ini ya? Ya, benar. Nah, dan mereka jadi seperti apa ke depannya? Oke, seperti kedepannya apa? Karena umur makin nambah. Iya, benar. Terus, betul dong, umur makin nambah, perkuliahan makin rumit, dan kita di sini ngajarin gimana sih mahasiswa baru ini bisa mengatur waktu dulu yang pertama. Mengatur waktu dulu yang pertama, terus ketika dia peralihan masuk ke organisasi, entah jadi pengurus atau anggota di KMHB ini, bagaimana sih mengatur emosional dalam kepanitiaan. Jadi kadang kan kita punya rasa jenuh, punya rasa istilahnya kayak jenuh, apa sih kayak males gitu. Pastinya kan dan di KMHB ini kita ngajarin hal-hal emosional seperti itu. Ada faktor psikologinya juga ya, Kak? Ada kita. Aku dari psikologi nih, Kak. Oke. Jadi di KMHB ini gimana sih ngebalancingnya dan apalagi dan karena dia ikut kaderisasi juga, jadi gimana di satu angkatan ini saling menguatkan gitu dan ngebalancing itu semua. Itu dulu dari dasarnya. Untuk hard skill yang lainnya tadi sudah disebutkan ya, dari perdesainan, terus ada acara, nyoba jadi MC segala macam. Itu pasti kalau landasan emosionalnya udah bagus untuk mengendalikan suatu pekerjaan, pasti dia bisa buat ke depannya. Kayak gitu. Terus aku sering lihat di video TikTok nih, Kak. Kadang kan kalau misalnya ngatur emosional tuh kayak semedi gitu ya. Nah itu ada gak tuh? Kalau ini event kayak bareng-bareng gitu. Event sesekali aja sih. Jadi aja. Tiap tahun tuh belum tentu ada, tapi biasanya waktu itu ada KMHB tuh ngadain meditasi. Meditasi bareng-bareng gitu ya? Iya, meditasi bersama. Jadi biasanya itu di lingkungan luar atau bisa di dalam ruangan yang sunyi? Kalau kita sih ngadainnya di wihara ya. Oh, wihara. Iya. Jadi kita teman-teman KMHB ngadain proker satu emosional ini di dalam satu lingkungan wihara gitu. Jadi so joyful lah gitu. Iya benar. Dan biasanya durasinya berapa sih, Kak? Soalnya aku penasaran nih. Waktu itu nyoba meditasi tuh dari jam 10 sampai jam 12:30 lah. Wah, cukup lama berarti ya? Iya, tapi meditasi ini bentuknya nggak hanya duduk. Oh, gimana tuh nanti? Bentuknya ada yang tidur, duduk, bisa berdiri sambil jalan. Gitu ada tekniknya. Itu biasanya nanti mereka tuh tidur aja atau kayak kosongnya pikiran atau apa gitu? Ada sesinya, nanti kan bikunya kan akan ini, iya ada instruksinya, betul. Kadang kalau disuruh tidur bener tiduran kan, kayak bener langsung ketiduran sampai akhir gitu. Iya kan, harus fokus juga selain betul, itu ya? Karena meditasi kan fokuskan pikiran juga. Oke. Keren. Interesting. Ada lagi kan selain itu? Udah sih, kalau landasan emosionalnya udah bagus, pasti kedepannya juga bagus. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Tapi yang beda adalah landasan emosional dulu, ada faktor psikologinya dilatih. Terus juga tadi ada sama pelatihan untuk kayak per desain dan lain sebagainya. Selain itu bisa juga public speaking ya, Kak? Bisa, public speaking. Wah, oke. Berarti mungkin teman-teman nih yang biasanya di SMA kayak aku takut, aku malu gitu untuk ke depan buat ngomong sama banyak orang. Itu bisa banget dilatih dari organisasi-organisasi kakak abang yang lainnya nih di sini. Oke, selanjutnya dari Kak Cindy, PMK. Gimana, Kak? Iya, kalau di PMK sendiri nantinya mahasiswa baru ini kurang lebih sama sih ya. Mereka akan dapat, kalau tadi kan kami ada training. Kalau secara teknisnya mungkin nanti mereka akan public speakingnya juga dilatih sebagai WL. Karena WL itu kan pemimpin pujian ya yang di depan ketika ibadah. Terus juga selain itu mungkin skill bermusiknya juga akan semakin terlatih lagi gitu, Kak, ketika masuk di PMK kayak gitu. Terus nantinya ketika mereka sudah melayani, sudah jadi pelayan, mereka juga akan bertahap jadi pengurus. Terus juga kurang lebih kita sama kayak tadi Kak Kezia bilang, ada program kerja yang nggak harus pengurus, tapi anggota biasa. Karena ketika mereka masuk UNJ kan sebenarnya mereka langsung otomatis jadi anggota setiap unit keagamaan kan pastinya. Jadi mereka
langsung mendapat kesempatan nih untuk menjadi panitia dalam program kerja kayak gitu. Nah, nanti dari sana juga ketika kita ikut kepanitiaan pastinya akan melatih kita juga dalam time management kita, gimana kita tetap menyeimbangkan antara perkuliahan juga organisasi kayak gitu. Karena kebetulan untuk di PMK juga itu nggak hanya ikut satu organisasi sih Kak, ada juga banyak yang ternyata ikut organisasi lain juga selain organisasi PMK kayak gitu. Dan yang kita lihat ya puji Tuhannya mereka bisa menempatkan dirinya dengan baik juga kayak gitu. Oke, keren banget. Berarti kurang lebih sama, hampir mirip-mirip. Jadi selain kalian bisa mengembangkan spiritualitas kalian bisa mengimprove soft skill, hard skill, relasi, public speaking, dan masih banyak lagi tentunya ya. Oke, thank you Kak Cindy. Selanjutnya, mungkin ini kali ya, Kak Cindy kalau nggak salah ketua PMK ya. Ini juga Kak Sadia, ketuanya juga? Iya, ketuanya. Terus kalau KMK ketuanya juga ya? LDK Salim ketuanya juga. Nah, aku mau nanya nih, ketua bener? Oke. Oke, aku mau nanya nih, biasanya siapa tahu dari mahasiswa baru tertarik nih untuk menjadi ketua dari setiap organisasi kerohanian nih. Gimana alurnya atau mekanismenya untuk menjadi ketua seperti apa? Mungkin dari Kak Cindy, silakan. Oke, kalau di PMK sendiri kita kebetulan emang berbeda dengan organisasi lain Kak. Jadi kita nggak ada kampanye ketua, nggak ada mencalonkan diri sebagai ketua, tapi itu memang pure. Berarti nanti nih saya sebagai ketua, saya harus mendoakan terlebih dahulu kira-kira siapakah dari para pengurus ini yang saat ini bersama dengan saya sebagai pengurus, itu kira-kira yang menjadi ketua berikutnya kayak gitu. Jadi nggak ada pencalonan, nggak ada kampanye dan sebagainya kayak gitu, tapi lebih ke kita doakan dulu, kita gumulkan bahasanya kalau di PMK, kita gumulkan kira-kira siapa penerusnya gitu. Berarti harus ada kemauan diri sendiri dan juga mereka berkomitmen ya. Iya, ketika nanti pun orang yang kita doakan ini akan kita minta, kita masih memberikan mereka waktu lagi untuk mendoakan. Apakah kamu menerima pelayanan ini sebagai ketua atau enggak gitu. Jadi nanti kembali ke hasil doa mereka. Bukan berarti ketika kita mendoakan orangnya mereka harus enggak gitu. Tapi kembali lagi keputusannya di mereka doakan terlebih dahulu. Nanti hasil pergumulan mereka dengan Tuhan lah gimana. Kira-kira mereka apakah ini panggilan mereka untuk pelayanan sebagai ketua atau bukan, kayak gitu sih Kak kalau di PMK. Pertimbangan dulu ya. Iya, waktu untuk mendoakan. Nah, biasanya itu dari semester berapa sampai berapa nih Kak range untuk menjadi ketua PMK? Kalau untuk regenerasinya sendiri sebenarnya kita udah proses sih Kak pastinya. Iya, dalam proses berjalannya pelayanan saat ini, kita sembari melihat juga adik-adik penerus kita kayak gitu. Kita membekali mereka juga. Tapi itu tidak dilakukan terang-terangan yang pasti. Menjadi rahasia dapur aja gitu. Jadi prosesnya mereka nggak akan sadar kalau mereka yang sedang didoakan kayak gitu. Jadi emang di keep internal dulu gitu. Oke, berarti kalau menjadi ketua tuh dari semester berapa biasanya? Dari semester 6 kah atau 5? Kalau atau gak ada batasan sama sekali? Diresmikannya itu ya, diresmikan itu ketika semester 6. Kemarin saya berarti di awal tahun. Oh, semester 6. Iya. Oke. Berarti setiap regenerasi ketua PMK itu harus semester 6 ya, Kak? Iya. Oke, berarti udah semester akhir ya. Berarti udah lebih dewasa. Oke, interesting. Boleh selanjutnya dari Kak Sadia? Cara menjadi ketua di KMHB ya? Iya, benar. Benar. Itu atas landasan dari dalam diri dulu kali ya. Kenapa mau maju? Nah, itu biasanya setiap orang di dalam pengurus itu pasti di kepalanya ada evaluasinya. Kenapa sih saya harus maju gitu? Pasti ada evaluasinya dan kedepannya itu harus seperti apa gitu. Itu hal yang simple, dia mau ada perubahan dan bagaimana dengan dia menjadi ketua, orang-orang dari KMHB ini bisa bertahan, ya gitu. Dan untuk regenerasinya sendiri, pastinya ya kita menjaganya dulu, menjaga teman-teman KMHB dari dia masuk, dari awal dia masuk sekret udah nyaman dulu dari situ. Ya bener dong, dari masuk sekret itu udah harus nyaman, duduk nyaman, pulang malam pulang juga nyaman. Gitu. Jadi dengan menjaga terus sering kita karena kerohanian juga ya teman-teman. Jadi pastinya sering nanyain kabar,
kondisimu sekarang bagaimana. Jadi nggak melulu tentang pekerjaan terus. Jadi dapat sisi yang tadi saya bilang yang bagian emosional itu juga dapat. Jadi dapat teman curhat juga ya. Teman curhat bener. Oke. Udah segitu. Keren. Berarti itu nggak ada kayak BEM. Kalau BEM kan itu harus ada mekanisme pertama dari fakultas dulu kalau nggak salah ya. Baru naik ke universitas. Kalau dari kayak MHB itu berarti sama dengan PMK ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Kak Keisha. Ya kalau misalnya dari KMK sendiri mungkin lumayan mirip sama organisasi yang di luar kerohanian mungkin ya dibanding yang teman-teman kayak tadi lebih berasa kayak pergumulan dia sama dirinya gitu kan. Kalau KMK sendiri biasanya itu ketua sebelumnya itu akan yang menunjuk beberapa orang gitu atau dari pengurus-pengurus yang angkatannya sama-sama aku gitu. Kebetulan aku 21, nanti teman-teman aku nih yang 21 akan kita rame-rame akan nunjuk angkatan di bawah aku untuk beberapa orang kira-kira kita calonin mereka mau nggak gitu untuk jadi ketua. Ya? Iya, sebenarnya mereka bisa mengajukan diri sendiri gitu. Cuman biasa emang dari kitanya juga ada beberapa yang kita ajuin karena emang menurut kita emang orang-orangnya cocok dan bisa mimpin gitu. Oke. Biasanya dari semester berapa tuh Kak range-nya? Untuk apa pemilihannya? Iya. Kualifikasinya dia harus kayak misalnya tadi dibilang semester 5 harusnya gitu. Kalau dari dari KMK tuh bagaimana mekanismenya? Oh, kalau misalnya KMK itu mungkin aku biasanya enaknya bilangnya angkatan kali ya. Jadi aku di angkatanku ini akan dari awal tuh akan ngeliat kan ke angkatan di bawahku. Nanti kita akan sepanjang perjalanan tuh seiring waktu tuh kita akan tahu oh sepertinya orang ini cocok gitu untuk jadi ketua, untuk jadi wakil. Itu biasa nanti orang-orang tersebut yang kita akan rekomendasikan. Berarti nggak ada batasan semester berarti ya? Biasanya sih kalau aku ini 21 bawahnya langsung gitu, angkatan 22 gitu. Oke, berarti kakak sekarang semester 7. Berarti di semester 7 ya? Iya. Semester akhir juga sama berarti? Iya. Oke, ada lagi Kak? Iya, ya intinya begitu. Oke, boleh silakan selanjutnya dari LDK Salim. Oke, cek. Pemilihan ketua ya. Iya. Mungkin hampir mirip dengan organisasi yang lain ya. Selain rohani gitu maksudnya. Jadi kita ada namanya muktamar. Itu agenda mirip kayak pemilu. Nah, jadi calon ketua itu mendaftarkan diri. Mereka mendaftarkan diri yang tadi kan interesting ya. Mereka interesting buat jadi ketua. Oke, gitu. Mereka sudah daftar dengan berkas-berkas tertentu lah. Dan di situ ada kampanyenya juga. Nah, cuman yang membedakan tuh kalau pemilu dicoblos, kalau muktamar itu kita nanti dalam 1 hari itu ada forumnya, kita undang semua yang terlibat dari lembaga dakwah, semua anggota. Lalu di situ calonnya dirembukin, di musyawarah. Nih mana nih yang dari calon-calon ini yang memang cocok buat ya nggak di voting juga sih sebenarnya, lebih ke musyawarah. Jadi kayak ada pemimpin musyawarahnya. Nanti kalau udah condong ke satu nama baru diputuskan gitu. Jadi tadi dari yang terkecil dulu ya tingkatannya baru ke yang di fakultas pun ada ketua-ketuanya masing-masing. ada juga ya. Oke. Karena mereka masuknya organisasi sendiri. Tapi masih di bawah lembaga dakwah kampus. Untuk dari ketua fakultas bisa menjabatkan diri sebagai di UNIF? Bisa. Biasanya yang mencalonkan ke UNIF itu dari ketua fakultas. Walaupun nggak harus ketua juga. Oke. Berarti bebas juga ya? Bebas. Yang penting dari diri mereka tuh mau berkomitmen dan juga bertanggung jawab. Betul. Menjalankan amanahnya ya? Betul. Oke, menarik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana usaha dari setiap komunitas untuk mengembangkan bidang-bidang masing-masing untuk menuju UNJ kelas dunia? Mungkin dari Kak, siapa nih? Dari Kak Sadia dulu, silakan Kak.
Untuk KMHB sendiri kreativitas yang kita punya istilahnya mulai dari dalam dulu ya gitu. Untuk masyarakat sekitar itu ada seminar lintas agama. Jadi seminar ini berisikan 6 tokoh agama dan 1 orang yang menjadi penunjang tema itu sendiri gitu. Misalnya kita ngundang psikolog atau ngundang orang tokoh lingkungan istilahnya. Nah, jadi ketika psikolog atau tokoh lingkungan ini ditanggapi sama 6 agama tersebut. Jadi istilahnya seminar ini dibikin gimana sih buat tanggapan seluruh agama ini gitu. Jadi dari kitanya bagus lah istilahnya, jadi punya toleransi, mahamin satu sama lain gitu. Sama KMHB juga untuk istilahnya gimana sih KMHB ini juga jadi orang-orang tuh jadi ya orang-orang luar jadi tahu tentang KMHB istilahnya. Dari panti asuhan juga, terus kita bikin mengembangkan sosial media juga lah, seperti itu. Oke, berarti nanti ada seminar itu ngundang public figure lah ya untuk menjadi pembicara di dalam seminar tersebut, dan juga ada bakti sosial seperti ke panti asuhan, seperti itu ya. Menarik. Oke, selanjutnya ada lagi? Udah cukup? Sudah, cukup. Oke, boleh. Silakan selanjutnya Kak Cindy. Ya, kalau di PMK sendiri kita mengenai kreativitas itu salah satunya kita ada menghasilkan majalah, itu ada dipajang di situ. Oh, ini ya? Iya, namanya MPI, Majalah Publikasi Immanuel. Jadi itu karya dari teman-teman pengurus PMK kayak gitu. Dan itu dalam 1 tahun biasanya kita nerbitin dua terbitan majalah. Ini kebetulan terbitan yang pertama, MPI 1. Oke, berarti tunggu yang untuk yang kedua ya. Iya, tunggu aja ya. Dan ada lagi selain itu training WL dan pemusik. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu memang training ini hanya untuk internal PMK aja. Tapi kemudian di tahun ini kita mengundang juga dari kampus luar gitu. Jadi ide ini lahir dari cerita teman-teman kita nih. Kebetulan kita di PMK itu ada satu lembaga lagi se-Jakartanya, itu Perkantas. Jadi kita tergabung di situ dari setiap universitas. Kita mendengar ternyata teman-teman kita itu perlu bimbingan juga dalam hal teknisnya untuk pelayanan. Jadi kita mengadakan training ini dan sekalian kita undang kampus lain gitu untuk ikut juga sebagai pesertanya dalam training tersebut kayak gitu. Nah, untuk tergabung dalam universitas itu khusus negeri atau swasta atau keduanya? Itu negeri dan swasta negeri terbuka dan swasta, untuk berarti iya. keduanya ya. Wah, Iya, keren. betul. Oke, terus tadi untuk publikasi itu berarti dipublish lewat sosial media semuanya ya? Iya, untuk pemasarannya, pengiklanannya itu kita lewat semua sosial media, ada TikTok, Instagram, dan juga sebagainya gitu. Dan juga kita membuat versi cetaknya. Cetak, oke. Iya, dan selain versi cetak, kita cantumkan juga ada di link bio Instagram PMK UNJ, itu versi soft file-nya dari majalah ini gitu. Terus kira-kira untuk dicetak ini, itu apakah bisa dibagikan ke masyarakat luar? Kayak misalnya dijualin supaya dapat masukan kas nih dari PMK, kan bisa kayak gitu ya? Atau cukup ya udah disebarin lewat sosial media, terus juga untuk cetaknya ini dibagikan ke mahasiswa UNJ paling ya? Iya, kalau untuk dijual enggak, kebetulan ini tidak terjual. Oke, berarti nggak komersil ya? Iya, not commercial. Ya, jadi ini emang hak kekayaan intelektualnya PMK lah gitu. Jadi, tapi kalau misalkan teman-teman mau baca, terutama nanti teman-teman mahasiswa baru, itu boleh langsung datang aja ke Sekret PMK karena kita punya versi cetaknya di sana. Jadi bisa pinjam di sana gitu. Wow, oke, keren. Selain itu ada lagi? Udah sih Kak, itu aja dulu. Keren ya, berarti ada publish majalah, terus juga training bareng-bareng sama universitas lain wah berarti pelayanan banget untuk umum dan untuk Tuhan tentunya ya. Iya, betul. Keren. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Keisha. Untuk KMK sendiri itu mungkin lebih kayak dari yang sekitar kita dulu aja kali ya. Kalau KMK tuh kita emang seperti kerohanian pada umumnya tuh banyak yang lebih ke sosialnya. Jadi di KMK sendiri tuh emang ada beberapa yang kita ke sosial. Salah satunya itu ada KMK mengajar atau KMK mengasihi. Itu tergantung tergantung tahunannya, tergantung pengurusnya. Kalau mengasihi itu lebih kita cuman berbagi gitu ke panti asuhan gitu. Cuman
kalau KMK mengajar tuh kita lebih ngajarin rohaninya bisa ke anak-anak sekolah minggu atau mungkin ke panti asuhan kita ajarin pelajaran biasa juga gitu. Seperti itu. Terus di KMK sendiri itu kita juga punya tim paduan suara. Itu kita juga beberapa kali kita sering ke gereja yang terutama untuk KMK yang di UNJ ini kan paling dekat itu kita masuk parokinya, Paroki Keluarga Kudus. Dekat sini tuh ada gereja Keluarga Kudus namanya. Di situ kita beberapa kali diminta untuk jadi pelayanan di situ untuk ikut paduan suara, dan biasa kita di situ emang lumayan rutin, setahun minimal sekali itu kita ada untuk paduan suara di sana. Gitu sih kurang lebih. Wah, berarti selain ada tadi kegiatan sosial kemasyarakatan kayak berbagi, terus juga ada ngajar juga ya. Dan yang terakhir itu berarti berkolaborasi dengan gereja terdekat ya untuk jadi paduan suara. Betul, dan itu enggak harus gereja itu, cuman kebetulan karena kita parokinya di gereja tersebut, jadi waktu itu kita yang emang nge-reach gerejanya duluan, kayak bisa nggak kita bantu gitu, karena biasanya memang gereja itu butuh bantuan di bagian tersebut gitu. Paroki itu apa sih, Kak? Paroki itu jadi kalau di Katolik secara singkat tuh ada tingkatan wilayahnya. Jadi paling kecil itu mungkin lebih kayak ke RT itu kayak apa ya? Kalau bahasa generalnya itu RT, di Katolik tuh ada namanya lingkungan. Terus atasnya itu ada kayak RW, itu kayak wilayah kita bilang. Terus nanti itu kayak apa ya? Beda lagi kecamatannya atau kelurahannya mungkin itu kita tuh sebutnya tuh paroki. Jadi satu wilayah itu harus berapa lingkungan, itu kita ada peraturannya, dan satu paroki itu harus ada berapa wilayah, itu ada peraturannya kita. Nah, nanti untuk di atasnya paroki tuh ada yang paling tinggi tuh berhubung kita di Jakarta, kita tuh ada namanya Keuskupan Agung Jakarta gitu. Jadi satu keuskupan itu mesti ada minimal berapa paroki gitu lagi. Berarti untuk tingkatan atau strukturnya lumayan banyak ya, Kak? Iya. Oke. Menarik sih. Sekaligus selain kita mengimprove di bagian kerohanian, kita saling membantu juga di bidang masyarakat ya. Betul. Keren. Oke, thank you Kak Keja. Selanjutnya dari LDK Salim, Bang Syakur nih. Cik, ya buat menuju kampus dunia ya. Iya, benar. Ya, biasanya di LDK Salim sekarang ini, khusus tahun ini sih, kita bentuk semua acara itu tingkatnya nasional. Jadi siapapun boleh ikut. Kita undang dari kampus-kampus manapun ya, karena kan ada forum silaturahmi biasanya. Se-Indonesia itu ada forum silaturahmi, kita undang di sana. Jadi seminar-seminar, workshop, lomba-lomba, kita juga ada lomba-lomba biasanya. Pelatihan pun kita undang semua dari kampus-kampus lain. Selain itu mungkin kalau dibilang dunia, ya beberapa bulan yang lalu ya, kita sempat ngadain aksi menyuarakan kebebasan Palestina di tanggal 15 Mei karena bertepatan juga dengan peringatan Nakba. Peringatan Nakba itu tahun 15 Mei 1948 terjadi genosida di Palestina, dan itu pengusiran secara besar-besaran orang Palestina gitu. Makanya di situ di tanggal 15 Mei itu dicatat sebagai peringatan Nakba. Maka kemarin pas 15 Mei kita ngadain aksi di UNJ buat menyuarakan kebebasan Palestina. Ya mungkin teman-teman udah tahu semua ya, semenjak 7 Oktober udah 300 hari lah kurang lebih, itu terjadi pecahnya peperangan ya kembali dan genosida yang di Palestina gitu. Selain itu mungkin selain kita menyuarakan, kita juga ada bentuk-bentuk lain kayak menghimpun dana. Satunya mungkin di situ tertulis ya, tahun lalu kita menghimpun dana untuk Palestina dan terkumpul 35 juta sekian ya. Itu selama setahun ya. Dan tahun ini pun kita menghimpun dana, terakhir kalau nggak salah udah sampai 10 juta kalau nggak salah.
Nanti biasanya kita lewat KNRP buat menyalurkannya. Itu biasanya kita seperti itu sih kalau buat menyuarakan mencetak UNJ sebagai kampusnya kampus dunia. Mungkin salah satu caranya seperti itu. Oke. Berarti tadi ada lomba-lomba. Itu lomba-lomba di LDK Salim itu seperti apa bentuknya, Bang? Lomba yang biasa kita buat tadi sempat disinggung mungkin masalah konten kreator atau perdesainan juga ada. Terus lomba Quran atau kitab kita sebagai umat muslim ya. Jadi bentuknya menghafal lalu dilombakan, dan itu juga, mungkin dakwah juga, betul. Ya, itu hal-hal semacam itulah. Oke, berarti masih seputar kerohanian Islam ya? Iya, betul sekali. Oke. Menarik sih, tadi dibilang ada lomba-lomba juga, terus menyuarakan Palestina, berarti berkontribusi dalam masyarakat ya? Iya, betul. Terus juga sumbangan, apalagi udah terkumpul tahun lalu ini ya? Iya, betul. 35.251.870 rupiah. Wah, keren banget ya? Ya, kita menghimpun di UNJ aja gitu. Wah, keren-keren. Mungkin di sini juga teman-teman mahasiswa baru bisa lihat, di sini ada prestasi-prestasi dari setiap bidang kerohanian, benar kan? Oke, mungkin ada lagi? Udah cukup. Oke, cukup ya. Mungkin nih Kak, sebelum kita meng-closing dari podcast kita kali ini, ada closing statement nggak nih dari setiap organisasi? Mungkin bisa juga disebutkan juga nama Instagram organisasinya, bukan nama official apa buat akun pribadinya. Mungkin bisa dari Kak Cindy. Ya, untuk teman-teman mahasiswa baru, terkhusus untuk yang beragama Kristen Protestan, karena nanti yang Katolik beda ya Kak. Untuk yang Kristen Protestan, teman-teman jangan lupa hadir dalam ibadah KKR, Kebaktian Kebangkitan Rohani, PMK UNJ yang akan dilaksanakan tanggal 7 September. Jadi nanti di sana kita bisa ketemu dan ibadah bersama. Dan sebelum itu nanti kita di tanggal 6-nya juga ada ibadah PJ Perdana, Persekutuan Jemaat Perdana. Jadi nanti teman-teman boleh mencari tahu info lanjutnya boleh melalui koordinator fakultasnya masing-masing, juga boleh dicari melalui Instagram PMK UNJ. Gitu. Sekian dari aku, Shalom. Shalom, thank you Kak Cindy. Mungkin dari Kak Sadia, silakan Kak. Oke, untuk mahasiswa baru yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu, jangan lupa ikut kaderisasi kita. Dari awal PKKMB, nanti kita ada pelatihan manajemen organisasi dan orientasi anggota baru untuk melatih kepemimpinan. Untuk teman-teman yang di luar Hindu, Buddha, atau Konghucu yang penasaran sama KMHB bisa datang ke sekret kita. Kita sangat terbuka, kalau penasaran bisa banget datang. Dan jangan lupa follow Instagram KMHB_UNJ. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu. Thank you Kak Sadia. Boleh Kak Kisya? Oke, shalom semuanya. Untuk kalian maba yang beragama Katolik, bisa banget nanti di tanggal 11 Oktober sampai 13 Oktober kita tuh ada acara namanya tuh Temu Akrab. Itu acaranya wajib banget diikutin karena acaranya itu seru banget, dan kalian juga bisa ngumpul bareng teman-teman, kakak tingkat, alumni, dan di situ puncaknya itu ada namanya itu pemilihan ketua angkatan. Jadi kalau kalian emang berminat nih pengen kepemimpinan banget, kalian tuh bisa banget gitu untuk ikutan acaranya dan juga nyalonin diri jadi ketua angkatan. Gitu. Tadi semua berkati. Thank you Kak Keisha. Boleh yang terakhir dari Bang Syakur. Ya, bagi mahasiswa baru 2024, jangan lupa mengikuti mentoring ya selama PKKMB. Dan bagi yang tertarik dengan lembaga dakwah, kita akan langsung ada pembukaan underbow dari setiap lembaga dakwah, yaitu Salim tadi. Di setiap fakultas akan ada Salim, dan khususnya akan ada kegiatan besar, jalan-jalan bareng, kita study tour bareng, namanya Studi Wisata Islam se-UNJ, dan tiap fakultas beda nama ya. Nanti silahkan diikuti, kita seru-seruan bareng selama 3 hari 2 malam di camping ya, camping, fun camping lah. Itu aja dari lembaga dakwah kampus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya apa bang? Akun Instagram ya? Oh iya, akun Instagramnya LDK Salim UNJ. LDK Salim UNJ. Iya. Terus untuk yang Katolik? KMK SFUNJ. KMK Oke. SFUNJ. Oke. Boleh selanjutnya? Instagramnya KMHB_UNJ. Oke, yang terakhir. Untuk Instagram PMK UNJ sama itu @PMK UNJ. Nah, mungkin untuk mahasiswa baru bisa langsung kontak aja nih di Instagram tadi yang sudah kakak abang sebutkan dari setiap bidang kerohanian di Universitas Negeri Jakarta. Jangan lupa untuk ikuti agendanya dan juga terdaftar dalam keanggotaannya. Mungkin cukup sekian dari kami dan terima kasih juga kakak abang yang telah hadir sebagai narasumber dan tentunya mereka langsung dari ketua setiap bidang kerohanian masing-masing nih teman-teman. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.